Anda kembali di Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia Timur Kapase telah berada di Jakarta. Bahkan pelatih asal Uzbekistan tersebut mengikuti ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kedatangan Kapase ke Indonesia ramai diperbincangkan oleh supporter Garuda karena ia menjadi kandidat kuat mengisi kursi pelatih Timnas Indonesia. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapase di Indonesia langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini telah berada di Jakarta bahkan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kapase mengaku berada di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menangani skuad Garuda, Kapase mengaku akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mani filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz. Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi meniki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat ega chiqib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi meni yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibridnik mana shu taktika o'zgaraveradi o'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapase belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. Timur Kapase memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia kepelatihan baik di klub maupun tim nasional. Kapase mulai menjadi pelatih sementara Timnas Uzbekistan pada Juni 2018, lalu pada Januari 2025 Kapase diangkat menjadi pelatih kepala Timnas Senior Uzbekistan. Dalam 8 pertandingan, Kapase membawa Uzbekistan mencatat 5 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. 4 laga diantaranya merupakan kualifikasi Piala Dunia. Kapase pun sukses membawa Uzbekistan lolos untuk pertama kalinya ke pesta sepak bola dunia. Dengan catatan itu, menarik untuk menantikan posisi Kapase, pengalamannya di berbagai level tim nasional yang ini menjadi modal penting dalam membangun kekuatan jangka panjang. PSSI mengaku telah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Untuk membahas teka-teki pelatih Timnas Indonesia senior, kita akan ulas bersama pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Selamat sore, Bung Joy, apa kabarnya? Baik, Diandra, baik. Baik, Bung Joy, Timur Kapase ini kan sudah tiba di Jakarta, katanya hanya berlibur saja begitu. Tapi media asing ini menggadang-gadang dirinya sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia. Menurut Bung Joy seperti apa? Ya, saya melihat ini kode keras ya, entah siapapun yang mendatangkan dia. Tapi dengan alasan ini kunjungan kebudayaan lah, atau apapun, tapi kan sebetulnya dia adalah orang yang juga disebut-sebut untuk menggantikan Patrick Kluivert jauh sebelum hari ini. Dan dia ada di Jakarta, sholat Jumat. Sebenarnya saya kemarin diundang juga sama salah satu orang dalam PSSI lah untuk bertemu dengan Kapase, tapi saya ada tugas lain jadi nggak bisa. Dan saya yakin bahwa, bukan yakin ya, saya 60% sampai 70% saya meyakini bahwa dia yang akan memegang timnas senior. Karena kan aneh, Kapase ini kan pelatih sepak bola, kunjungan kebudayaan apa ya? Saya juga bingung. tapi kalau melihat dari dia kan juga pakat, dia tidak punya, maksudnya sedang kosong, tidak ada pekerjaan. Kandidat lain yang banyak disebut-sebut kan semuanya masih punya pekerjaan. Jadi menurut saya hal termudah dan kualifikasinya juga kan meyakinkan. Dia mengangkat sebuah tim yang orang dulu tidak pernah kenal tim Uzbekistan misalnya, sekarang dia yang membawa Uzbekistan lolos kan ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Terlepas dari Uzbekistan sendiri memang membangun sepak bola dengan luar biasa, tapi dia adalah salah satu aktornya.
Jadi kalau dia yang terpilih itu menurut saya ya nggak ada masalah juga karena rekam jejaknya kan sangat meyakinkan dan dia adalah orang yang mengetahui proses bagaimana satu tim yang dalam tanda kutip belum ada apa-apanya kemudian berbicara di level Asia lalu bisa masuk ke Piala Dunia. Saya rasa kan itu record yang menurut saya luar biasa dan harus kita uji kalau memang dia akan menjadi pelatih tim nasional. Baik, tapi Timur Kapadze ini bisa dibilang minim melatih di timnas senior. Biasanya ia melatih di timnas junior. Menurut Bung Joy seperti apa? Minim di timnas senior, tapi dia membawa Uzbekistan kan ke Piala Dunia. Jadi itu menurut saya kalau dikonversi kepada pengalaman itu mungkin pengalaman 10 tahun. Jadi menurut saya nggak ada masalah juga gitu. Dan Uzbekistan kan kita lihat tidak ada tidak ada tanda-tanda pemainnya adalah pemain bintang, ada 1-2 lah. Tapi kan mereka bukan star gitu, pemain yang menurut saya average. Tapi kemudian dia bisa membawa Uzbekistan tangguh sekali di kualifikasi Piala Dunia. Bahkan dia salah satu yang lolos langsung kan tanpa melalui babak selanjutnya kan. Jadi dia dari putaran keempat dia bisa langsung lolos. Jadi menurut saya itu hal yang luar biasa dari Kapadze dan catatannya menurut saya karena dia pernah pegang tim junior juga justru itu bekal yang sangat bagus dan dia pengalaman juga kan di senior. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan pengalaman dia. Baik. Menurut saya ya salah satu kandidat kuat. Baik, Bung Joy, kita tahan sebentar. Kita simak informasi berikut ini. PSSI sedang menyeleksi 5 kandidat pelatih untuk menangani skuad Garuda. Proses seleksi berjalan ketat dan sedang memasuki tahap pendalaman. Pencarian pelatih baru timnas Indonesia memasuki babak penting. Setelah berpisah dengan Patrick Kluivert pada pertengahan Oktober 2025 lalu, PSSI kini tengah menyeleksi 5 kandidat pelatih yang disebut sebagai opsi terbaik untuk menangani skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan 5 kandidat masih dalam penjajakan dan akan segera diwawancara pada pekan depan. Berkaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview, ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik. Terkait siapa kelima kandidat pelatih itu, PSSI tetap merahasiakannya dengan alasan untuk menjaga profesionalitas proses seleksi serta menghormati masing-masing kandidat yang masih terikat kontrak baik bersama klub maupun timnas lain. Nah, Bung Joy, 5 kandidat saat ini sedang dilakukan proses seleksi. Ada 1 nama lagi, Heimir Hallgrimsson, pelatih timnas Irlandia juga digadang-gadang jadi pelatih timnas Indonesia. Menurut Bung Joy seperti apa? Ya kalau Hallgrimsson masih harus nunggu Republik Irlandia lolos kan, mereka ikut playoff. Jadi rasanya sih kalau nunggu Hallgrimsson ya kansnya kurang dari 20%. Masih ada Jesus Kasa sebetulnya yang menurut saya pakat juga dan dia kan membawa Irak menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia ya. Jadi menurut saya dalam posisi sekarang kandidat terkuatnya adalah Kapadze dan Jesus Kasa. Yang lain Boyan, menurut saya Boyan Hodak juga disebut-sebut pelatih Persib, tapi kan dia terikat kontrak juga. Ada Giovanni van Bronckhorst, dia sekarang asisten di Liverpool, jadi dia tidak pakat. Jadi menurut saya 2 kandidat kuatnya adalah Kapadze dan Jesus Kasa. Dan dua-duanya punya karakter, kalau tadi Kapadze bilang dia akan menerapkan pola menyerang, hampir semua pelatih di sepak bola sekarang punya filosofi memang menyerang, cuma mungkin strateginya, formasinya agak berbeda, tapi filosofinya mungkin kurang lebih sama. Jadi kalau menurut saya 2 kandidat terkuat ya Kapadze dan Jesus Kasa. Baik, 2 kandidat terkuat tadi disampaikan Jesus Kasa dan juga Timur Kapadze. Siapa nih kalau menurut Bung Joy yang paling cocok? Belum tahu. Saya jujur harus saya katakan belum tahu, tapi kalau melihat misalnya permainan Irak di bawah Jesus Kasa itu juga kan menarik. Indonesia nggak pernah bisa menang melawan Irak di Piala Asia, kalah di
di kualifikasi Piala Dunia juga kalah, bahkan kita kan dihajar habis-habisan ketika mereka tuan rumah. Jadi rasanya memang Kasa patut untuk diperhitungkan juga dan harus diuji. Tapi begini catatan saya, Indonesia kan ini unik, selalu saya katakan. Uniknya adalah seluruh pemain timnas sekarang kebanyakan 80-90% kan berada di Eropa dan mereka harus dipersatukan dalam satu kekuatan yang kalau FIFA Matchday atau pertandingan apapun kan bersih mungkin cuma 3 hari, 4 hari. Nah ini yang harus diuji dari siapapun mereka nanti yang akan jadi pelatih adalah bagaimana formula dia, formulasinya bagaimana, solusinya untuk membuat tim ini solid hanya dalam kumpul 2-3 hari. Sementara timnas Indonesia ini bukan kumpulan bintang kelas 1 dunia kan. Ya mereka mungkin berlaga di Eropa, tapi yang kelas 1 kan hanya mungkin Verdong, Jaitsdes, yang lain kan bukan kelas 1. Jadi menurut saya ini yang jadi tantangan terbesar bagi siapapun nanti yang akan melatih timnas Indonesia. Baik, apakah PSSI ini harus menerima aspirasi publik terkait siapa-siapa saja yang ingin menjadi pelatih timnas Indonesia, Bung Joy? Ya saya rasa kalau aspirasi publik itu didengarkan, ditampung. Tapi yang tahu betul adalah teman-teman di Exco, dan kan sekarang ada Alex Wire, ada Simon Tahamata, ada Jordi Cruyff. Itu yang sebetulnya mereka yang paling penting untuk menentukan, karena mereka kan udah beberapa bulan, setahun lebih ada di sini, dan mereka sudah mempelajari karakter timnas, karakter pemain Indonesia. Harusnya sih setahun cukup ya untuk mereka. Jadi yang paling menentukan adalah sebetulnya trio itu. Dan ini yang menurut saya juga publik harus paham ya. Publik silahkan saja mengajukan nama atau memberikan aspirasinya, tapi ya tentu saja keputusan terpentingnya ada di 3 orang itu, dan yang pasti akan menentukan adalah Exco. Exco akan menerima semua masukan dari ketiga orang yang sekarang ada di tim ahlinya PSSI. Baik, terima kasih Bung Joy sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.